Data geospasial yang digunakan dalam kajian geoinformatika dapat diakuisisi menggunakan beberapa metode, mulai dari konvensional sampai metode paling mutakhir. Metode konvensional seperti pengukuran terestrial menggunakan GPS dan total station hingga saat ini masih banyak digunakan dan diakui sebagai metode yang paling akurat dalam pengukuran. Namun, metode konvensional ini hanya mampu meliputi area kecil dengan sumber daya dan waktu yang tidak sedikit. Metode akuisisi skala menengah yang paling banyak populer saat ini adalah menggunakan wahana tanpa awak atau UAV. Metode ini diakui sebagai metode yang paling efektif dan efisien dalam akuisisi data geospasial. Sementara itu, metode akuisisi skala besar dan global adalah dengan wahana satelit observasi bumi. Dalam sekali sapuan wahana satelit observasi bumi ini, dapat kita mendapatkan luasan wilayah hingga ratusan kilometer persegi. Selanjutnya, alur akuisisi data geospasial dapat dilihat pada gambar berikut ini. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari semua tahap penelitian. Unit analisis, jenis data, akurasi, dan presisi, luasan, serta waktu dan sumber daya manusia merupakan variabel yang penting yang perlu direncanakan dengan matang. Selanjutnya adalah tahapan persiapan. Dari semua kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras harus sudah ditentukan di tahapan ini. Kemudian, proses akuisisi data dilakukan dengan peralatan yang sudah dipersiapkan pada tahap persiapan. Dan proses transfer data ke dalam format yang bisa dianalisis kemudian dilakukan. Proses perbaikan juga diperlukan agar data yang telah ditransfer memiliki kualitas akurasi dan presisi. Tahapan terakhir adalah evaluasi, sesuai dengan standar yang telah ditentukan pada tahapan paling awal, yaitu tahapan perencanaan. Secara umum, akuisisi data terbagi atas dua bagian besar, yaitu akuisisi data primer dan data sekunder. Berdasarkan jenis datanya, akuisisi data terbagi atas akuisisi data vektor dan akuisisi data raster. Yang pertama, akuisisi data menggunakan GPS. Secara umum, GPS dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelas utama, yaitu GPS level rekreasi, level rendah, kemudian GPS level pemetaan, yaitu level sedang, dan GPS level survei, yaitu level tertinggi. Semakin tinggi levelnya, maka akan semakin tinggi akurasi dan presisinya. Hal ini juga akan berbanding lurus dengan harga yang ditawarkan. Dalam survei terestrial berbasis GPS ini, data vektor yang dikumpulkan biasanya berupa titik dengan informasi X, latitude, Y, longitude, dan Z, altitude. Jika penelitian membutuhkan akurasi dan presisi yang sangat tinggi, maka GPS level survei adalah yang paling tepat untuk digunakan. Sementara, jika penelitian hanya membutuhkan level akurasi di bawah 10 meter dengan jumlah data di bawah 10.000 titik, maka GPS level rekreasi sudah mencukupi. Saat ini sudah banyak tersedia aplikasi GPS yang dapat diunduh gratis dan dipasang pada perangkat ponsel cerdas atau smartphone. Dalam melakukan teknik akuisisi data menggunakan GPS, berikut beberapa hal yang Anda harus perhatikan. Pertama, mengenai waktu. Pastikan melakukan akuisisi data pada saat matahari telah tegak dan hindari melakukan akuisisi data setelah gelap. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan kualitas data. Kedua, cuaca. Pastikan cuaca pada saat melakukan akuisisi data cerah dan tidak berawan, karena jumlah awan yang tebal akan mengganggu komunikasi receiver dan transmitter pada satelit GPS. Pastikan selalu membawa payung dan jas hujan. Ketiga, jumlah satelit GPS. Pastikan jumlah satelit yang terhubung dengan unit receiver GPS sudah lebih dari 5.
agar data yang dikumpulkan memiliki akurasi yang baik. Keempat, jauhi gedung tinggi, kendaraan, dan instalasi listrik tegangan tinggi. Hal ini akan mengganggu komunikasi receiver dan transmitter pada satelit GPS. Kelima, posisi GPS, pastikan posisi receiver GPS yang digunakan selalu lebih tinggi dari kepala kita. Jika menggunakan tripod, upayakan tripod selalu lebih tinggi dari kepala surveyor. Jika melakukan akuisisi di tengah hutan, pastikan berada pada area yang terbuka dengan kanopi hutan yang lebih rendah. Selanjutnya, siapkan semua baterai cadangan. Dan pastikan alat komunikasi seperti HP, radio, atau telepon satelit memiliki daya yang cukup untuk melakukan pekerjaan selama di lapangan. Kemudian selalu siapkan catatan, dan jangan pernah melakukan akuisisi data sendiri, minimal lakukan dengan 2 orang. Yang kedua, akuisisi data menggunakan wahana UAV. Pemanfaatan UAV dapat kita pakai untuk bidang perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan oil serta gas. Kelebihan dari metode ini antara lain adalah efisiensi waktu pelaksanaan pekerjaan, karena dapat menjangkau wilayah yang luas dalam waktu yang singkat dibandingkan dengan survei topografi teretris. Performa terbang pesawat tanpa awak sangat bergantung pada aspek berikut ini. Pertama, kemampuan jangkauan terbang, kemudian kemampuan lama terbang, ketiga kemampuan terbang secara otomatis, dan terakhir kemampuan take off dan landing. Keunggulan metode ini dibandingkan dengan metode akuisisi data spasial lainnya disajikan oleh tabel berikut ini. Selanjutnya adalah akuisisi data menggunakan satelit observasi bumi. Akuisisi data menggunakan satelit observasi bumi sepenuhnya mengandalkan teknologi remote sensing atau penginderaan jarak jauh. Teknologi ini mampu merekam wajah permukaan bumi dari ketinggian ratusan kilometer di luar angkasa. Data geospasial yang didapatkan adalah data raster. Selain akuisisi data primer, ada juga akuisisi data sekunder, di mana data didapatkan dari media sosial, kemudian administrasi dunia, data sosial ekonomi, data kependudukan, data iklim dan cuaca, serta data-data lainnya seperti data DEM, yaitu data digital yang merepresentasikan permukaan bumi. Data geospasial tidak bisa bekerja secara sendiri. Ia selalu harus disandingkan dengan data geospasial lainnya guna melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Karakteristik data geospasial yang paling berbeda adalah ia harus bisa ditumpang tindihkan sehingga analisis dapat dilakukan dan kesimpulan dapat diambil. Misalnya, dalam menentukan daerah rawan longsor, maka peneliti harus mampu mengumpulkan data-data geospasial berupa jenis tanah, tekstur tanah, ketinggian, kemiringan, curah hujan, penggunaan tanah, serta populasi penduduk. Data-data ini kemudian harus memiliki referensi geografis yang sama agar dapat di-overlay.